Halo Sobat Mistis, kisah kali ini berjudul pendaki yang tak pernah turun. Oke, sebelum lanjut, yang pernah mendaki atau punya teman yang pernah mendaki ataupun kalian yang sampai sekarang hanya ingin saja tapi belum keturutan, coba like dan subscribe. Ubur-ubur ikan cucut. Oke, kita lanjut ke cerita. Gunung Merapi Loka terkenal di kalangan para pendaki. Keindahan jalurnya tak terbantahkan lagi. Tetapi legenda yang mengiringinya membuat bulu kuduk meremang atau bulu kuduk berdiri. Salah satu kisah yang paling ditakuti adalah tentang seorang pendaki yang bernama Raka yang hilang puluhan tahun yang lalu dan tak pernah ditemukan. Jadi jejaknya tidak pernah ditemukan, mayatnya atau apapun tentang dia tidak pernah ditemukan. Menurut cerita warga setempat, Raka mendaki sendirian tanpa memberitahu siapapun. Tanpa pamit ke orang tua, ke teman-teman atau siapapun, dia tidak memberitahu siapapun kalau dia mau solo hiking. Nah, apesnya pada waktu itu, cuaca buruk datang mendadak dan ia tersesat di tengah kabut yang sangat tebal. Sejak saat itu, jejaknya atau Raka lenyap begitu saja. Dan dari situ banyak sekali pendaki yang mengaku melihat sosok pria berjaket lusuh berdiri di tepi jurang dan mendengar suara langkah mengikuti mereka di jalur-jalur tertentu ketika mereka mendaki di Gunung Merapi Loka tersebut. Mitosnya yang berkembang di masyarakat adalah jika seseorang melihat Raka lebih dari 3 kali selama pendakian mereka tidak akan pernah bisa turun gunung lagi. Jadi mereka mitosnya ketika melihat sesosok Raka itu, mereka tidak bisa turun lagi. Ya mungkin ikut masuk ke alamnya Raka tersebut. 5 pendaki, sebut saja namanya Doni, Siska, Arya, Reza, dan Wulan. Pemuda-pemuda ini ingin sekali membuktikan mitos itu bener nggak gitu. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk menantang legenda itu, memutuskan untuk berangkat pendakian di gunung tersebut. Mereka ingin membuktikan bahwa kisah tersebut hanya omong kosong belaka. Dengan perlengkapan lengkap, mereka memulai perjalanan mendaki Merapi Loka. Nah, mereka mendaki ke Gunung Merapi Loka di sore hari. Agar apa? Agar bisa mencapai puncak sebelum malam tiba. Seiring perjalanan waktu atau seiring berjalannya mereka, Wulan mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Jadi seolah-olah di balik-balik pepohonan ada bayang-bayang yang mengawasi mereka. Ia melihat di situ seolah-olah ada sesosok pria berdiri dari kejauhan, menggunakan jaket pendaki yang lusuh, wajahnya samar tertutup kabut. Ya, ciri-cirinya seperti Raka lah. Nah, di situ Wulan bertanya, "Siapa itu?" Bisiknya pada Siska. Siska pun menoleh, tetapi sosok itu sudah menghilang begitu saja. Malam pun tiba dan mereka berlima mendirikan tenda di sebuah dataran tinggi. Angin berhembus kencang, membawa bisikan aneh dari dalam hutan. Saat semua mulai tertidur, Wulan mendengar langkah kaki mengitari tenda mereka. Perlahan, ia mengintip keluar, dan yang terjadi apa? Dia melihat pria berjaket lusuh itu berdiri hanya beberapa meter dari tenda mereka. Lalu dia pun menjerit sangat keras, sehingga apa? Membangunkan teman-temannya yang lain. "Apa yang kamu lihat?" tanya Arya, mencoba menenangkan Wulan sambil dia sendiri pun panik. "Pendaki itu, aku melihatnya lagi," suara Wulan dengan gemetar. Reza mencoba menyalakan senter, tetapi tiba-tiba baterainya mati. Begitu juga dengan ponsel mereka, semuanya mendadak kehabisan daya. Suasana menjadi semakin mencekam, semakin menakutkan dan hening, horor gitu. Malam itu terasa panjang sekali buat mereka, tetapi akhirnya mereka bertahan hingga pagi, hingga terbitnya matahari. Namun, saat mereka hendak melanjutkan perjalanan, Doni menyadari sesuatu yang mengerikan.
ada jejak kaki di sekitar tenda mereka. Nah, dia ngomong kayak gini, bro, ini kok ada jejak kaki di sekitar tenda kita, tapi cuma ada satu pasang. Nah, bisiknya seperti itu. Sambil dia berpikir, wah ini jangan-jangan makhluk itu gitu. Seakan-akan seseorang benar-benar mengelilingi mereka sepanjang malam. Jadi yang ada di bayangannya dia, ada seseorang yang mengelilingi tenda yang mereka buat tidur. Dalam perjalanan turun, suasana semakin aneh. Siska mulai merasa pusing. Arya mendadak kehilangan keseimbangan dan Wulan terus mendengar bisikan namanya. Ketika mereka melewati jalur sempit di dekat jurang, kabut tiba-tiba menyelimuti mereka. Di tengah kabut itu, sosok pria berjaket lusuh muncul lagi. Nah, kali ini lebih dekat ke arah wajah mereka. Jadi wajahnya semakin jelas terlihat. Doni menatapnya dengan mata membelalak. Itu Raka, itu kata Doni sambil panik gemetaran kaki dan tangannya. Namun Wulan menyadari sesuatu yang janggal. Jaket yang dikenakan pria itu adalah milik Doni. Doni pun tersentak. Ia memeriksa dirinya sendiri dan mendapati bahwa jaketnya masih ada di tubuhnya. Tetapi bagaimana bisa pria itu memakai jaket yang sama persis? Sosok itu perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan raut muka yang sangat familiar. Wajahnya sama persis seperti Doni. Nah, seperti seolah-olah melihat bayangannya sendiri. Apa ini? Doni mundur-mundur ketakutan karena melihat wajahnya, melihat pakaiannya sama persis yang digunakan oleh orang yang di seberang itu. Ya, anggap saja itu arwahnya Raka. Nah, tiba-tiba ingatan menyeruak di kepala mereka. Mereka melihat dirinya sendiri, Doni maksudnya ya. Doni melihat bayangan dirinya sendiri, tetapi di masa lalu ia pernah mendaki gunung ini, bukan untuk pertama kalinya, melainkan terakhir kalinya. Dan apa yang terjadi? Doni pun terjatuh ke dalam jurang. Tubuhnya tertinggal di dasar sana. Ia tidak pernah turun dari gunung ini karena ia sudah mati. Jadi seolah-olah flashback, seolah-olah si Doni ini pernah melakukan pendakian sendirian. Karena kabut tebal, dia akhirnya kepleset masuk ke jurang. Dan akhirnya apa? Mayatnya tertinggal atau jatuh ke dalam jurang, dasar jurang. Tidak ada yang menolong. Doni kini menyadari bahwa selama ini ia hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Ia sudah menjadi bagian dari legenda gunung ini, pendaki yang tak pernah turun. Nah, berarti siapa? Si Doni ini adalah Raka tersebut, seperti itu. Nah, saat Doni mencoba memahami kenyataan itu, kabut semakin pekat. Sosok berjaket lusuh itu tersenyum tipis ke arahnya, seolah menyambutnya kembali ke gunung. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari belakang mereka. Tanah di bawah kaki Doni runtuh dan ia terjatuh ke dalam jurang yang sama seperti sebelumnya. Jadi Doni ini sebelumnya pernah mendaki sendiri dan dia itu sudah mati, jatuh ke jurang, dasar jurang. Tapi arwahnya pulang ke rumahnya sendiri. Nah, akhirnya apa? Si Doni ini, arwahnya ini mengajak teman-temannya untuk ke pendakian itu. Nah, akhirnya apa? Arya, Siska, Reza, dan Wulan berteriak. Tetapi saat kabut menghilang, Doni sudah tidak ada. Ketika mereka akhirnya mencapai kaki gunung, petugas basecamp hanya bisa menggeleng ketika mereka bertanya soal Doni. Tidak ada nama Doni dalam daftar pendakian hari ini, kata salah satu petugas. Tidak mungkin dia mendaki bersama kami, protes Arya. Namun foto-foto di ponsel mereka hanya menunjukkan 4 orang, tidak ada Doni di dalamnya. Mereka mencoba mengingat lebih jauh, tetapi wajah Doni semakin sulit untuk mereka bayangkan, hingga akhirnya mereka tidak bisa mengingatnya sama sekali. Gunung Merapi Loka tetap menyimpan rahasianya
dan legenda tentang pendaki yang tak pernah turun kini memiliki nama baru di dalamnya. Nah, berarti pendaki yang seolah-olah yang namanya Raka itu adalah Doni gitu teman-teman. Nah, pesan moral dari cerita ini adalah jangan meremehkan alam dan mitos lokal. Kenapa? Alam memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan dan banyak mitos yang beredar seringkali berasal dari pengalaman nyata. Mengabaikan peringatan hanya karena merasa lebih tahu bisa berujung pada bencana. Selanjutnya, selalu siapkan diri dengan baik sebelum bertualang atau melakukan pendakian. Nah, pendakian bukan sekedar petualangan, tetapi juga ujian ketahanan fisik dan mental. Kesalahan kecil seperti kurangnya persiapan atau meremehkan bahaya bisa berakibat fatal. Terus selanjutnya, jangan lupa asal atau tujuan hidup. Kisah Doni menggambarkan bagaimana seseorang bisa tersesat bukan hanya secara fisik tetapi juga dalam kehidupan. Kita harus selalu ingat siapa diri kita dan kemana tujuan kita agar tidak hilang dalam arti yang lebih luas. Selanjutnya, kehidupan dan kematian memiliki batas yang tak bisa dilanggar. Cerita ini mengingatkan bahwa ada batasan antara dunia hidup dan mati. Tidak semua arwah bisa kembali dan tidak semua misteri harus dipecahkan. Terkadang, yang terbaik adalah menghormati dan melanjutkan hidup dengan baik, dengan menjadi orang baik gitulah ya. Kenangan bisa pudar tetapi jejak tak pernah hilang. Seperti bagaimana Doni perlahan terlupakan oleh teman-temannya, cerita ini mengajarkan bahwa meski seseorang mungkin terlupakan, jejak perbuatannya akan selalu ada. Karena itu penting untuk meninggalkan sesuatu yang baik di dunia ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian suka. Saya ingatkan kembali, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa kembali.